Ulama dan para aulia memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses dakwah Islam di berbagai wilayah, termasuk sudut-sudut daerah di tanah Jawa. Peran para wali dan ulama seperti tokoh Wali Songo beserta keturunan dan santri-santrinya telah memegang kendali yang sangat vital dalam laju tumbuh dakwah Islam di tanah Jawa. Begitu penting peran ulama dan para wali, Rasulullah SAW pernah bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi terdahulu. Di tanah Kediri, tepatnya di komplek pemakaman Setono Landrian, kurang lebih 5 km dari desa Mrican, Kota Madya Kediri, Jawa Timur, terdapat makam waliullah dan penyebar Islam di wilayah Kediri dan sekitarnya. Beliau adalah Syekh Abdul Mursyad. Menurut keterangan dari silsilah yang diterbitkan oleh Yayasan Kemanusiaan Pimpinan Abu Mansur, dari garis ayah masih memiliki garis keturunan dengan Raden Patah Demak. Beliau juga adalah salah satu dari putra Pangeran Demang II Ngadiluih. Kakeknya dikenal sebagai Pangeran Jalu alias Pangeran Demang I Setono Gedong. Syekh Mursyad atau dikenal pula dengan sebutan Syekh Abdul Mursyad ditengarai hidup pada masa akhir kerajaan Majapahit atau Kesultanan Demak sekitar abad 15 atau abad 16. Ada banyak versi yang menyebutkan tentang asal-usulnya. Di antaranya memiliki garis keturunan dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Menurut silsilah yang diterbitkan oleh Yayasan Kemanusiaan Syekh Abdul Mursyad Kediri, ia adalah salah satu putra Pangeran Demang II Ngadiluih. Kakeknya dikenal sebagai Pangeran Jalu alias Pangeran Demang I Setono Gedong, putra Raden Panembahan Wirasmoro Setono Gedong, putra Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, putra Sultan Patah. Selain itu, Syekh Mursyad juga ditengarai masih keturunan dari Sunan Giri, putra Maulana Ishaq. Hal ini diterangkan oleh para kiai dan bini sepuh makam. Kalau dirunut ke atas, silsilah Syekh Mursyad menurut versi ini adalah buyut dari Raden Panembahan Wirasmoro Setono Gedong, putra Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, putra Raden Patah Demak. Tanggal pasti masa hidupnya belum diketahui secara meyakinkan, namun kemungkinan besar pada masa antara Demak akhir atau abad ke-15 sampai abad ke-16. Versi lain mengenai garis keturunan Syekh Mursyad menjelaskan bahwa silsilah beliau berujung bukan kepada keturunan kerajaan Demak, tetapi pada kerajaan Mataram Islam. Berdasarkan tulisan Kiai Haji Busro Karim Mughni tahun 2012, Syekh Mursyad adalah keturunan dari Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Dua versi yang berbeda mengenai silsilah Syekh Abdul Mursyad tersebut disebabkan memang minimnya sumber tertulis
dan bukti fisik guna melacak kepastian garis keturunan dari beliau. Tetapi secara garis besar, kemungkinan silsilah dari Syekh Abdul Mursyad dapat disimpulkan pada dua versi tersebut. Guna memastikan kepastian kebenaran dari salah satunya, perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Namun demikian, dari perolehan pendapat berbagai versi keturunan Syekh Abdul Mursyad yang mengarah pada Kesultanan Demak, terutama yang menyebutkan dirinya pernah terlibat menjadi penasihat Sultan Demak, telah menambah kesimpang siuran masa hidupnya. Apakah pada masa Kesultanan Demak atau masa Kesultanan Mataram, mengingat posisinya sebagai keturunan Wayah atau Putu yang cukup berjarak dari jalur Sultan Patah atau Sultan Giri, lebih tepat jika ia dikatakan hidup pada masa Mataram. Namun demikian, apabila Syekh Mursyad hidup sezaman dengan akhir masa Majapahit dan awal Kesultanan Demak, maka formasi silsilah dirinya sebagai putra dari Pangeran Demang II, putra dari Pangeran Jalu alias Pangeran Demang I, perlu diteliti lebih lanjut. Sebab disebutkan di dalam tulisan Kiai Haji Busro Karim Amukni, Syekh Isyan bin Dahlan Jambes Kediri, pengarang Sirat Al-Tolibin, Syekh Mursyad adalah keturunan dari Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Selain silsilah, ada hal yang menarik yang berkaitan dengan makam Syekh Mursyad. Beliau sebelumnya berada di kawasan pabrik gula Merican. Artinya, makam Syekh Mursyad yang berada di Setono Landian merupakan hasil pemindahan dari lokasi pabrik gula Merican. Bahkan hingga sekarang, pada bekas makam yang terletak di bawah cerobong asap pabrik gula tersebut, masih tersisa sebuah bangunan kecil yang masih dijaga keberadaannya hingga kini. Bangunan kecil ini sekaligus sebagai tanda bekas lokasi makam Syekh Abdul Mursyad yang pertama. Pemindahan makam Syekh Abdul Mursyad tersebut dipicu adanya proyek pembangunan oleh kanal pabrik gula Merican pada sekitar tahun 1900-an. Versi lain menyebutkan cerita tentang Syekh Abdul Mursyad diperparah lagi dengan kasus pemindahan makamnya, karena akan didirikan pabrik gula pada zaman Belanda. Hal ini dalam tradisi agama Islam sangat mustahil terjadi tanpa ada alasan syar'i untuk dipindahkan. Apalagi cerita yang berkembang tentang pemindahan makam tersebut juga melibatkan dua ulama yang disegani di Kediri, yakni Kiai Dahlan Jambes dan Kiai Ma'ruf Kedunglo. Di samping secara psikologis masyarakat Jawa sangat hormat terhadap tempat-tempat atau benda-benda dan makam-makam keramat. Menurut Abu Mansur, Ketua Yayasan Kemanusiaan Syekh Abdul Mursyad, di antara putra Syekh Abdul Mursyad yang melahirkan keturunan kiai-kiai besar di Kediri adalah Kiai Anom Besari yang makamnya terdapat di Kuncen, Caruban, Madiun. Pernikahan Kiai Anom Besari dengan Nyai Anom Caruban telah melahirkan 3 orang putra, Abdul Rahman atau Kiai Ketip Anom, Kiai Muhammad Besari, dan Kiai Nur Sadi. Kiai Abdul Rahman setelah meninggal, ia dimakamkan di Kalambret, Sri Gading, Tulungagung. Ia berputra Kiai Basyarudin yang kemudian melahirkan keturunan Kiai Ambia di Sri Gading, Tulungagung.
Dari Kiai Ambiyah melahirkan keturunan Kiai Ali Maklum, pendiri pesantren Banjar Melati. Sisa peninggalannya adalah Masjid Al-Alawi Banjar Melati. Masjid ini dikenal sebagai punjer atau sumber pesantren-pesantren di Kediri. Dari Kiai Ali Maklum ini kemudian lahir para pendiri pesantren besar di Kediri, baik dari putra sendiri maupun menantu. Putra-putri dari putrinya, Nyai Rubiah, yang menikah dengan Kiai Abror, kemudian lahir Kiai Soleh Banjar Melati. Dari Kiai Soleh melahirkan 5 orang putri, masing-masing menikah dengan Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kiai Ma'ruf, pendiri Pondok Pesantren Kedunglo, dan Kiai Dahlan, pendiri Pondok Pesantren Jampes. Sementara keturunan Syekh Mursad yang menyebarkan Islam di luar Kediri adalah cucunya Kiai Muhammad Besari, putra kedua dari Kiai Anom Besari. Satu di antara putra Kiai Muhammad Besari ada yang menjadi raja di Selangor, Malaysia, yakni Kiai Zainal Abidin. Dalam hal strategi dakwah Islam, Syekh Abdul Mursad menggunakan 2 jalur, yakni jalur pendidikan dan jalur kesenian. Jalur pendidikan di sini diartikan bahwa semasa hidup Syekh Mursad pernah merintis dan mendirikan sebuah perguruan atau padepokan untuk mengajarkan ilmu agama dan ilmu kanuragan. Berawal dari padepokan tersebut, muncullah tokoh-tokoh kunci penyebar agama Islam di berbagai wilayah tanah Jawa yang muncul dari proses pendidikan Islam yang beliau rintis. Sebagian tokoh tersebut adalah para murid dan keturunan beliau yang telah terbukti banyak menjadi muasis pesantren dan tokoh penting syiar Islam, seperti Ki Anom Besari Caruban Madiun, Kiai Hasan Besari Ponorogo, Kiai Abdul Rahman, Kiai Nur Syaik, Kiai Soleh Banjar Melati Kediri, Syekh Basyaruddin Tulungagung, dan lain-lain. Perlu dicatat, para kiai besar pendiri pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah banyak bersanad kepada para tokoh hasil gemblengan Syekh Abdul Mursad. Jalur kedua dari dakwah Syekh Abdul Mursad adalah metode kesenian. Syekh Abdul Mursad diyakini sebagai pelopor tumbuhnya kesenian Jemblung, seni bercerita dan mendongeng yang zaman dulu sangat lekat dengan kebudayaan lokal Kediri dan sekitarnya. Syekh Mursad memodifikasi kesenian ini sedemikian rupa, terutama dalam hal cerita dan lakonnya. Kesenian Jemblung ini juga digunakan sebagai media untuk menarik perhatian masyarakat Kediri agar tertarik masuk agama Islam dengan suka gembira dan tanpa paksaan. Strategi Syekh Abdul Mursad dalam memanfaatkan kesenian Jemblung adalah strategi yang umum dipakai terutama oleh Wali Songo, seperti Sunan Bonang dengan kesenian bonangnya dan Sunan Kalijaga dengan kesenian wayangnya. Demikianlah kehalusan dan kegigihan dakwah yang dilakukan oleh seorang tokoh penyebar Islam di wilayah Kediri, yaitu Syekh Abdul Mursad. Kegigihan beliau membuahkan harum semerbak ajaran Islam yang mengakar kuat dan tersebar di berbagai pelosok wilayah Kediri dan daerah-daerah lain di sekitarnya.